Legend of the Great Sage. Chapter 536. Di antara pegunungan, ada mata air yang mengalir deras. Tidak ada yang menyangka bahwa itu adalah sumber dari sungai Clear yang luas. Salju yang mencair dan mata air jernih di antara pegunungan berkumpul sedikit demi sedikit. Air berputar dan berputar di antara pegunungan, semakin membesar. Ia melonjak melawan arus dan terus maju. Pada awalnya, Li Qingshan hanya bisa terbang di atas air, namun setelah itu, dia langsung melompat ke dalam air. Daemon Qi meresap ke tubuhnya, menyelimuti seluruh sungai. Dia tahu waktunya sangat sempit, jadi dia menguatkan pikirannya dan menggerakkan segel Dewa Air dengan sekuat tenaga, mengerahkan setiap Daemon Qi yang dia miliki untuk memurnikan air sungai. Proses ini seharusnya berlangsung sangat lama, cukup lama bagi Komando Rui untuk merespons tepat waktu dan dengan mudah menghancurkan ambisinya. Namun, dia memurnikan air dengan tubuh aslinya dengan kecepatan yang mengejutkan. Jika Dasmon biasa digunakan untuk menyuling air, mereka akan seperti seorang petani yang bangkit dalam pemberontakan, membutuhkan usaha yang sangat besar untuk mengelolanya sebelum mereka dapat secara bertahap mengambil alih dunia. Kemanapun penyuruh lewat, itu seperti kedatangan putra suci surga. Semua air secara otomatis akan kembali kepadanya. Dia maju sepanjang jalan dan segera meninggalkan pegunungan tanpa batas. Jika dia terus maju, dia akan sampai di tempat padat penduduk. Mungkin akan sangat sulit baginya untuk menyembunyikan tindakannya dari para penggarap di prefektur Clear River. Jika mereka benar-benar datang untuk menghentikannya, itu akan sangat merepotkan. Begitu dia tertunda, Markis dari Rui akan merespons, dan mungkin para pembudidaya inti emas yang lebih kuat akan segera menyerbu. Saya ingin melihat siapa yang cukup berani untuk menghentikan saya. Oh tidak, Tuan, setan bulan sedang memurnikan air sungai yang jernih. Berita itu sampai ke telinga Liu Changqing dengan sangat cepat di 100 aliran pemikiran dekat danau naga dan ular. Di mana keempat Grandmaster itu? Liu Changqing bertanya dengan heran. Keempat Grandmaster seharusnya memaksa iblis bulan ke dalam keadaan di mana dia tidak punya tempat untuk bersembunyi saat ini. Mengapa dia cukup berani memurnikan air secara terbuka? Aku tidak tahu, tapi kabarnya seseorang melihat para Grandmaster kembali ke Komando Rui, dan apa? Berhentilah gagap, kata Liu Changqing tidak sabar. Saya pikir mereka hanya melihat 3 orang. Jangan bilang padaku, itu tidak mungkin. Liu Changqing ketakutan. Dia mengayunkan lengan bajunya dan berjalan keluar. Dia tiba di pintu dan berhenti. Berikan perintah. Awasi pergerakan setan bulan setiap saat. Tapi jangan mendekat. Petik 2. Dia tidak terlalu cemas. Sungai besar seperti Clear River bukanlah sesuatu yang bisa dimurnikan dalam waktu singkat. Ada cukup waktu untuk beradaptasi. Namun dia segera menyadari bahwa dia salah, dan sangat salah. Segera setelah dia tiba di tempat yang mirip dengan ruang pelaporan rahasia penjaga Hawkwolf dan dengan sabar menunggu Markis dari Rui menerimanya, seorang murid datang untuk melaporkan bahwa iblis bulan telah memurnikan sepertiga sungai jernih. Apa? Ekspresi Liu Changqing berubah drastis. Meskipun air di hulu sungai Clear lebih sedikit, sehingga lebih mudah untuk disuling, tidak ada alasan baginya untuk secepat ini. Namun, Markis dari Rui kebetulan sedang melakukan sesuatu. Dia belum juga muncul. Aku ingin tahu siapa yang ada di sana. Tolong laporkan kepada Markis bahwa Liu Changqing memiliki sesuatu yang penting untuk dilaporkan. Petik 2. Saat ini, 4 Grandmaster, yang kini menjadi 3 Grandmaster, telah bergegas kembali ke kota Komando Rui. Dia tiba di tanah milik Gubernur Komandan untuk menemui Markis dari Rui. Markis of Rui mondar-mandir dengan tangan di belakang punggung. Wajahnya sangat cekung. Awalnya, dia mengira mengirim 4 Grandmaster sudah berlebihan. Mereka tidak hanya gagal membunuh monster itu, tapi mereka juga kehilangan salah satu monster mereka. Itu adalah seorang kultivator inti emas. Dia tidak bisa dibandingkan dengan penggarap yayasan pendirian. Wen Zhengming dan Akademi Pain Shou miliknya dapat digambarkan sebagai salah satu fondasi pemerintahannya. Sekarang, itu telah diputus dengan paksa. Apakah kamu disergap para Dasmon? Markis dari Rui menenangkan dirinya dan bertanya. Ini adalah penjelasan yang paling masuk akal. Sarjana berbaju putih itu menggelengkan kepalanya. Itu hanya Dasmon laba-laba, iblis bulan, dan monster kerangka. Hanya mereka, Markis of Rui membelalakkan matanya. Dia mengangkat tangannya dan mengarahkannya ke cendekiawan berhidung putih itu sebelum mendengus lagi dan menurunkannya dengan berat. Pelajar berkulit putih itu sangat tidak senang. Kami hanya terlibat dalam kekacauan ini karena perintah Anda. Sekarang saudara junior Wen mengalami kemalangan, bukan saja kamu tidak menghiburnya, kamu bahkan menyalahkannya. Sebagai pemimpin dari 4 Grandmaster, dia berbeda dari keterus-terangan Wen Zhengming. Dia selalu dikenal karena kesombongannya. Sekarang, dia menggenggam tangannya dan berkata, kami akan membalaskan dendam saudara junior Wen untuknya. Aku datang hanya untuk memberitahumu agar berhati-hati terhadap iblis bulan, Markis. Aku akan pergi dulu. Kamu sesama Tang, kenapa kamu berkata begitu? Jika sesama Wen dendam, maka dia dendam padaku. Markis, Tuan Liu dari Prefektur Clear River mengatakan ada sesuatu yang mendesak untuk dilaporkan. Saat ini, petugas lain melaporkan. Biarkan dia menunggu, dia tidak bisa mencapai apapun. Markis dari Rui menjadi semakin kesal karena Liu Changqing menyerahkan cakram cermin air kepada setan bulan,
Tapi dia lupa bahwa jika bukan karena perintahnya, Liu Changqing tidak akan pernah cukup berani untuk melakukan itu. Marquis of Rui berhasil menenangkan ketiga Grandmaster setelah mengalami kesulitan besar. Pelajar berbaju putih berkata, Marquis, kamu tetap harus pergi menemui Prefek Liu. Mungkin itu ada hubungannya dengan iblis bulan. Kalau begitu ayo pergi dan dengarkan. Mereka berempat tiba di sebuah ruangan rahasia di belakang kediaman gubernur. Setelah mendengarkan penjelasan Liu Changqing, Markis dari Rui berkata dengan tegas. Apa, kamu bilang iblis bulan sedang memurnikan sungai jernih? Tidak perlu terburu-buru. Aku akan mengirim orang ke sana sekarang. Kita pasti akan membunuh Daemon Malang ini kali ini. Bukan saja dia tidak terburu-buru, tapi dia bahkan merasa kedatangan iblis bulan di atas tanah adalah kesempatan langka. Daemon Malang ini sungguh serakah dan sombong. Bagaimana sungai jernih bisa dimurnikan dengan begitu mudah? Markis, tapi iblis bulan hampir memurnikan separuh sungai jernih. Kemarahan Marquis of Rui segera meledak. Apa sih yang kamu lakukan? Aku memerintahkanmu untuk menghentikan iblis bulan apapun resikonya, atau kamu bisa melupakan posisimu sebagai prefek. Saya sedang dalam perjalanan. Petik 2. Sosok Markis dari Rui menghilang di hadapannya, dan Liu Changqing mundur keluar ruangan. Dia sedikit marah. Hentikan dia. Bagaimana saya bisa menghentikannya? Bahkan 4 Grandmaster yang Anda kirim tidak dapat melakukan apapun padanya, jadi apa yang bisa saya, seorang penggarap yayasan yang sangat sedikit, lakukan? Perintah Markis dari Rui bersifat mutlak, jadi yang bisa dia lakukan hanyalah mengumpulkan para pemimpin sekolah untuk berdiskusi. Namun, dia telah memutuskan untuk tidak pernah berkeliaran di Sungai Clear. Di dunia kultivasi, menghentikan seseorang untuk berkultivasi bahkan lebih buruk daripada membunuh ayah atau mencuri istrinya. Iblis bulan pasti tidak akan berhati lembut kali ini. Begitu dia mengincarnya, hanya kematian yang menunggunya. Posisi prefek memang penting, tapi tidak sepenting nyawanya sendiri. Bahkan Prefek Liu, yang secara langsung dianugerahi gelar oleh Markis dari Rui, berpikir seperti itu. Wajar jika para leluhur dan tetua dari keluarga lain memikirkan hal ini. Ada banyak orang pemberani di antara mereka, tetapi tidak satupun dari mereka bersedia melakukan sesuatu yang jelas-jelas seperti melempar telur ke batu. Nasib yang pinghu dari Sekte Clear Court di masa lalu adalah pelajaran berdarah. Sebenarnya, kita tidak perlu berhadapan langsung dengan iblis bulan. Yang perlu kita lakukan hanyalah mengganggu pemurnian airnya. Daerah aliran sungai Clear River sangat panjang, jadi kita bisa memanfaatkan fakta bahwa dia berada di tengah-tengah sungai dan membuat kekacauan di hulu. Kita bisa mengulur waktu dan menunggu bala bantuan dari Komando Rui. Petik 2. Perintah Markis dari Rui tidak bisa dilanggar. Alhasil, seseorang memunculkan ide ini. Gagasan ini masih aman, jadi mereka dengan enggan menyetujuinya dan membubarkan diri. Han Ti tiba-tiba berdiri, tapi dia melihat Hua Sengshan masih duduk di sana tanpa bergerak sama sekali. Baru saja selama diskusi yang intens, lembaga pemikir terbesar di prefektur Clear River ini tidak mengatakan apa-apa, melemparkan tatapan aneh ke arahnya. Kalau saja sesederhana itu, Hua Sengshan tersenyum tak berdaya. Ide ini terlalu sederhana. Itu sangat sederhana sehingga siapapun dapat memikirkannya. Dia tidak perlu membuang-buang napas sama sekali. Namun, bagaimana mungkin dia tidak memikirkannya? Sosok dengan rambut merah terbang muncul di benaknya. Dia berani berdiri di tengah badai. Dia cukup berani untuk menghadapi badai dan melanjutkan tindakan keji ini. Jelas, dia punya kepercayaan diri. Jika sekelompok penggarap yayasan ingin menghentikannya, mereka mungkin harus membayar dengan nyawa mereka. Para pembudidaya bergegas ke berbagai bagian di prefektur Clear River, siap untuk membuat kekacauan. Kerangka besar dan ganas muncul satu demi satu. Mereka keluar dari air dan menimbulkan gelombang besar, menghalangi jalan mereka. 21 iblis tengkorak Little Ant tersebar di seberang sungai, melindungi Li Qingshan. Li Qingshan juga memberikan perintah. Selain ayah dan anak dari keluarga Han dan Hua Sengshan, bunuh semua orang. Kita mungkin berteman, tapi kamu bertekad menentangku, jadi jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Pada awalnya, para pembudidaya tidak menganggap serius kerangka yang jelas-jelas berada di bawah kendali seseorang ini, tetapi begitu mereka bentrok, mereka menemukan bahwa mereka sepenuhnya salah. Ketika artefak spiritual mereka mendarat di kerangka, mereka hanya bisa mengeluarkan percikan api. Hanya artefak misterius yang bisa meninggalkan beberapa bekas. Begitu monster-monster ini mendekati mereka, mereka dapat merobek ki spiritual pelindung mereka hanya dengan satu gesekan. Setelah disempurnakan berkali-kali oleh Little Ant, Skeleton Demons sekarang memiliki kekuatan yang luar biasa. Mereka bergerak seperti angin, dan mereka tidak memiliki kelemahan atau celah apapun. Bahkan ketika bentrok dengan penggarap yayasan pendirian yang terlambat, mereka tidak akan mengalami masalah apapun. Dibandingkan dengan misi Markis dari Rui, nyawa mereka sendiri lebih penting. Para pembudidaya ini awalnya berencana mengubah lokasi setelah setiap pertempuran. Mereka tidak akan pernah tinggal di tempat mereka berada, kalau-kalau mereka membuat marah iblis bulan dan langsung terbang untuk membunuh mereka. Sekarang setelah mereka bertemu monster yang begitu kuat, semakin mustahil bagi mereka untuk tetap tinggal. Mereka melarikan diri begitu mereka menyentuhnya. Skeleton Demons juga tidak mengejar mereka. Mereka hanya berjaga di sungai jernih dan ingin melihat siapa yang berani mendekati mereka. Pemimpin sekolah aneka ragam, Gou Dai, diam-diam mendekat ke tempat sungai jernih mengalir keluar dari pegunungan tanpa batas.
Dia memegang cermin gaib di tangannya, menyembunyikan sosok dan auranya tanpa meninggalkan celah apapun. Sekalipun dia berdiri berhadap-hadapan, dia akan kesulitan menemukan keberadaannya. Li Qingshan pernah memperoleh cermin gaib, tapi itu hanya artefak spiritual kelas menengah. Yang ada di tangan Gou Dai pada dasarnya sama, tapi itu adalah artefak spiritual tingkat tertinggi. Mereka terpaut 2 tingkat. Setelah beberapa milenium pembangunan, banyak artefak standar telah diciptakan untuk memenuhi berbagai persyaratan, tembus pandang, pertahanan, dan seterusnya. Mereka mirip dengan 5 metode hebat dalam berlatih Qi di alam praktisi Qi, menggabungkan berbagai kelebihan dan kekurangan untuk memaksimalkan efisiensi. Penempa artefak selanjutnya hanya perlu menempa artefak sesuai standar ini. Namun, tingkat penempaan artefak yang berbeda akan mengakibatkan perbedaan kekuatan artefak tersebut. Keyakinan Gou Dai tidak berasal dari cermin gaib saja. Di tangannya yang lain, dia memegang sebuah botol kecil. Cairan tumpah di dalam botol. Sebagai pemimpin sekolah miscelani, budidaya dan kekuatannya tidak terlalu bagus, tapi dia telah mengumpulkan cukup banyak benda aneh dan menakjubkan. Pada saat-saat genting, mereka dapat mengeluarkan efek yang menakjubkan. Botol, cairan kondensasi spiritual, pada awalnya merupakan bahan berharga untuk menempa artefak. Selama dia melemparkannya ke sungai, tidak hanya akan menghancurkan Ki Daemon Iblis Bulan, tetapi juga akan memadatkan Ki spiritual air di wilayah tersebut. Jika Iblis Bulan ingin memurnikan wilayah air ini lagi, itu akan sangat merepotkan, tapi dia tidak akan berada dalam bahaya sama sekali. Dia akan memberikan pelayanan yang baik kepada Marquis of Rui. Dia akan dapat memperoleh keuntungan besar dengan investasi kecil. Saat dia sedang tenggelam dalam pikirannya, sebuah kerangka tiba-tiba muncul di hadapannya tanpa mengeluarkan suara. Gou Dai menggigil di dalam dan segera berhenti bergerak. Tidak mungkin dia bisa melihatku. Selamat datang. Dukungan Anda adalah motivasi terbesar saya. Chapter 537. N kecil menatap Gou Dai dengan tenang dengan mata dipenuhi api. Dia menoleh sedikit. Dia merasa sangat aneh bahwa orang ini tidak bergerak meskipun dia jelas telah ditemukan. Gou Dai menghela nafas lega. Sepertinya pihak lain benar-benar tidak bisa melihatnya. Kalau tidak, dia akan langsung menyerang. Melihat lebih dekat pada kerangka di depannya, dia melihat kerangka itu memegang spanduk kecil berwarna darah di tangan kirinya. Gou Dai merasa benda di tangan kanannya agak familiar. Bukankah itu rak buku awan yang berisi batu giok bambu? Mungkinkah Little N terbunuh juga? Tidak, bukankah dia masih dalam pengasingan dan belum muncul? Atau... Dia menatap kerangka kecil itu dengan tidak percaya. Kemudian, dia mendengar suara, puff, dan merasakan sakit yang luar biasa di dadanya. Dia perlahan menundukkan kepalanya. Sebuah tangan kurus telah menembus jauh ke dalam hatinya. Ekspresi Gou Dai segera menjadi sangat kejam. Sebagai seorang penggarap yayasan, kekuatan hidupnya sangat kuat. Dia sebenarnya belum mati, dan ingin melakukan serangan balik sebelum dia meninggal. Rasa dingin yang mendalam telah menyebar ke seluruh tubuhnya, membekukan jiwanya. Api samadi dari tulang putih melahapnya tanpa ampun. N kecil menerima cermin gaib dan melihatnya sebelum menyimpannya. Kemudian, dia mengambil kotak buku awan giok bambu dan mulai meramal. Dia memeriksa dan mengisi kekosongan, mencari kemungkinan bahaya yang mungkin muncul dan menghilangkannya satu persatu. Perairan sungai jernih sangat luas dan telah menjadi sungai yang bergelombang. Permukaan sungai sangat luas dan luas. Li Qingshan melompat keluar dari air dan menatap danau Moon Court di kejauhan. Dia dipenuhi dengan sentimen yang tinggi. Dia telah menyaring setengah dari air sungai jernih di sini, dan dia bahkan bisa meminjam air danau Moon Court. Dia mengangkat tangannya tinggi-tinggi, segel dewa air di telapak tangannya. Ombak melonjak di danau Moon Court. Air danau melonjak, mengalir ke sungai jernih gelombang demi gelombang. Aliran sungai tiba-tiba dipercepat, dan kecepatan pemurnian menjadi lebih cepat. Skala merah samar-samar muncul di gelombang yang bergelombang. Little Red menggelengkan kepalanya dan mengibaskan ekornya saat ia melesat. Ia mengangkat kepalanya dan mengangkat Li Qingshan. Li Qingshan tampak sedang menunggangi kuda yang berlari kencang, mengalir mengikuti arus. Dia berseru dengan keras, teriakan kera di kedua pantai tidak pernah berhenti. Perahu telah melewati 10.000 gunung. Di langit, Liu Changqing, Hua Sengzan, dan anggota klan Bai lainnya berkumpul. Berdiri di kapal perang naga melonjak, semua orang terdiam saat mereka melihat iblis-iblis tampan yang terbang di udara. Tidak ada yang berani menghentikannya. Di ujung sungai ada sebuah danau besar. Di sebelah barat, langit dipenuhi awan merah. Di cakrawala yang diwarnai merah, gelombang tiba-tiba muncul. Ombak itu membawa seekor ikan besar, dan di atasnya berdiri seorang laki-laki. Seolah-olah itu turun dari langit. Saat tujuannya semakin dekat, Li Qingshan juga tersenyum. Matanya berputar, dan dia melihat beberapa seberkas cahaya menembus langit, terbang di atasnya. Orang yang memimpin adalah Markis dari Rui dengan jubah mewah dan sabuk giok. Marquis of Rui diselimuti cahaya merah, membuatnya tampak seperti meteor. Ini adalah kekuatan besar yang telah mengumpulkan kekuatan keyakinan dari jutaan nyawa di Komando Rui selama beberapa milenium di Komando Rui. Saat dia melihat iblis bulan, dua sinar cahaya dingin keluar dari matanya, dan kecepatannya meningkat. Dia melompat keluar dari kerumunan. Li Qingshan sama sekali mengabaikan kelelahan mentalnya. Dia mengatupkan bibirnya erat-erat, menyatukan kedua tangannya, dan merentangkannya keluar.
Sosok penyuruh muncul, terus-menerus melaju dan melaju di tengah ombak, menyerbu menuju tujuan akhir. Desmond celaka. Markis dari Rui mengangkat tangannya, dan segel giok merah terbang keluar. Gunung-gunung dan sungai-sungai terkenal di Komando Rui terukir di segelnya, memberikan pesona yang tak ada habisnya. Di bagian paling atas ada seekor ular yang sedang berjongkok. Meterai itu disebut meterai pegunungan dan sungai. Itu telah ditempa oleh kaisar pendiri ketika ia mendirikan 9 provinsi. Bukan hanya persaingan status, tetapi juga memiliki kekuatan yang besar. Segel pegunungan dan sungai terbang ke udara dan membengkak tertiup angin. Dalam sekejap mata, gunung itu menjadi setinggi gunung. Sebuah bayangan besar membayangi dirinya. Li Qingshan tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan segel pegunungan dan sungai turun dari atas, menghancurkannya dengan kejam. Melihatnya saja sudah membuatnya merasa tercekik. Meskipun dia memiliki kecepatan yang mengejutkan, mau tak mau dia merasa tidak bisa menghindarinya. Dia seperti seorang raja. Sebuah medali dan satu dekrit bisa merenggut nyawa seorang jenderal dari ribuan tentara. Jika seorang raja ingin rakyatnya mati, maka rakyatnya harus mati. Segel pegunungan dan sungai bukanlah artefak spiritual sederhana atau artefak misterius. Sebaliknya, itu mirip dengan pedang doa para dewa kayu persik yang pernah dilihat Li Qingshan di sekte Soaring Dragon di masa lalu. Ia memiliki kekuatan keyakinan yang kuat. Pedang doa para dewa Picut hanya dipuja oleh para murid sekte Soaring Dragon selama beberapa abad, sementara segel pegunungan dan sungai telah mengumpulkan kekuatan keyakinan dari jutaan nyawa di seluruh Komando Rui. Setelah beberapa milenium, kekuatannya meningkat lebih dari 10.000 kali lipat. Bahkan para kultivator inti emas pun akan merasa takut jika mereka dihancurkan di bawahnya. Hanya kematian yang menunggu mereka. Saat Markis dari Rui bertarung, dia tidak perlu menggunakan teknik lain sama sekali. Selama dia melepaskan segel pegunungan dan sungai, pada dasarnya dia bisa menyapu alam inti emas. Dia tidak terkalahkan. Ledakan. Dengan gemuruh yang dahsyat, segel pegunungan dan sungai menghantam Li Qingshan dengan kejam, membekas di tanah. Tanah berguncang dan sungai berhenti mengalir. Markis dari Rui tersenyum acuh tak acuh. Dia hanyalah seorang jenderal Daemon. Biarpun dia mampu, bagaimana dia bisa menjadi lawannya? Dia menganggapnya terlalu serius sepanjang waktu. Markis dari Rui sedikit terkejut. Dia melihat segel pegunungan dan sungai yang tingginya lebih dari 300 meter seperti gunung benar-benar naik sedikit demi sedikit. Sosok Li Qingshan berubah, dari pria tampan menjadi Desmond yang kejam. Tingginya lebih dari 60 meter, dengan wajah hitam dan taring tajam. Dia memiliki kepala dari perunggu dan dahi dari baja, berdiri tegak. Dia menopang segel pegunungan dan sungai dengan kedua tangannya, dan kuku besinya menancap jauh ke dalam tanah. Tekanan yang datang dari atas kepalanya sungguh mencengangkan, namun membangkitkan sifat keras kepala. Dia mengeluarkan suara gemuruh yang terdengar seperti lenguhan sapi. Rasanya seperti getaran yang datang dari dalam bumi. Itu panjang dan dalam, tapi mengandung kekuatan yang bahkan lebih kuat dari guntur. Otot-ototnya menonjol, dan khususnya lengannya membengkak seperti dua pilar besar yang dapat menopang langit. Itu tidak mungkin. Itulah pemikiran pertama yang terlintas di benak Marquis of Rui. Sebenarnya ada seseorang yang bisa memblokir penindasan terhadap segel pegunungan dan sungai dengan kekerasan. Saya ingin melihat berapa lama Anda bisa bertahan. Markis dari Rui mencibir. Dia melompat dan mendarat di meterai pegunungan dan sungai, yang juga menjadi sangat besar. Tekanan dari segel pegunungan dan sungai tiba-tiba meningkat drastis. Li Qingshan berlutut dengan satu kaki, menggunakan seluruh tubuhnya untuk membawa segel pegunungan dan sungai di punggungnya. Pembuluh darahnya pecah, dan tulang harimau yang keras menghasilkan suara logam yang memekakkan telinga. Kekuatan bumi melonjak ke dalam tubuhnya tanpa henti. Dia mengertakkan gigi dan berpegangan erat pada segel pegunungan dan sungai. Kemenangan ada di hadapannya, tetapi dia tidak mampu mengambil langkah maju lagi. Iblis bulan, hari ini adalah hari kematianmu. Markis dari Rui tertawa terbahak-bahak. Pada saat ini, ketiga Grandmaster juga bergegas mendekat. Mereka memandangi sosok di bawah meterai pegunungan dan sungai, dan mereka tidak lagi memiliki keanggunan sama sekali. Yang ada hanyalah kebencian dan niat membunuh. Begitu mereka menyerang, mereka pasti akan melancarkan gerakan membunuh yang mengejutkan tanpa menahan diri sama sekali. Li Qingshan yang tidak bisa bergerak adalah target terbaiknya, dan selama dia sedikit rileks, segel pegunungan dan sungai akan menghancurkannya hingga menjadi bubur. Itu belum tentu benar. Li Qingshan menelan inti emas Wen Zhengming dalam sekali teguk. Dia belum pernah mencoba menelan inti emas seorang kultivator inti emas. Dia tidak tahu apa dampaknya, tapi di saat seperti ini, dia tidak lagi mempedulikannya. Inti emas, meledak. Inti emasnya meledak dengan keras, berubah menjadi ki spiritual yang sangat murni. Itu benar-benar melampaui pil apapun yang pernah ditelan Li Qingshan di masa lalu. Siapa yang tahu berapa banyak pil yang telah ditelan Wen Zhengming dan siapa yang tahu berapa tahun untuk mencapai hal ini. Dia melepaskan transformasi iblis sapi dengan gila-gilaan, mengubah semua ki spiritual menjadi kekuatan paling primitif dalam satu pukulan. Di bawah tatapan kaget Marquis of Rui, dia berdiri inci demi inci dan mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga. Dia mendorong tangannya ke atas dengan keras, mendorong segel pegunungan dan sungai serta Marquis of Rui ke udara. Menggunakan kesempatan ini, Li Qingshan mengepakkan sayapnya dan menerjang ke depan tanpa mempedulikannya. Dia membuat semua Daemon Ki tersebar melalui aliran air sungai jernih dan menerjang menuju ujung sungai, tujuan perjalanannya.
Hentikan dia! Marquis of Rui berteriak kaget dan marah. 3 garis cahaya bersilangan seperti 3 garis cahaya, menebas seperti 3 garis cahaya. Li Qingshan bahkan tidak melihat mereka. Dia bahkan tidak berani menyia-nyiakan satu helai pun Daemon Qi untuk melepaskan cangkang mendalam penyuruh. Darah berceceran di mana-mana. Garis-garis cahaya merobek kulitnya dan mengoyak dagingnya. Dentang, dentang, dentang. Ada 3 pekikan logam. Itu adalah suara seberkas cahaya yang mengenai tulangnya. Namun, semua ini tidak bisa menghentikan sepak terjang Li Qingshan. Dia seperti seekor harimau ganas yang menuruni gunung atau seekor ular yang menyelam ke laut, maju ke depan dengan kemauan yang gigih. Dengan ledakan besar, tubuh raksasa Li Qingshan roboh di rawa, menimbulkan cipratan besar. Dia tidak berhenti menyerang ke depan, bergerak beberapa ratus meter tanpa bergerak sama sekali. Seolah-olah dia sudah menggunakan seluruh kekuatannya. Bayangan itu menyelimuti Li Qingshan sekali lagi. Markis dari Rui menekankan tubuhnya pada segel pegunungan dan sungai, menggunakan tanah sebagai kertas dan menekannya dengan kuat. Li Qingshan berbalik dan menatap segel pegunungan dan sungai yang memenuhi pandangannya. Dia melebarkan mulutnya, memperlihatkan gigi putihnya yang mengerikan saat dia tertawa keras. Hahaha. Gelombang air sungai jernih mengalir dari sumbernya beberapa ribu kilometer jauhnya ke tujuannya. Daemon Qi bergabung menjadi satu, melonjak di atas permukaan sungai jernih. Segel dewa air berkedip-kedip dengan cahaya cemerlang yang belum pernah ada sebelumnya. Itu membengkak, ukurannya menjadi 2 kali lipat. Aliran air yang panjang dan tipis melingkarinya seperti naga atau ular. Itu adalah air sungai jernih. Aku akan membuatmu tertawa. Markis dari Rui menggertakkan giginya. Dia bersinar dengan cahaya merah yang menyilaukan, menyatu dengan segel pegunungan dan sungai. Bang! Air mengalir ke segala arah, dan tetesan air beterbangan kemana-mana. Marquis of Rui tidak merasa seperti sedang menekan sesuatu yang kokoh. Dia merasa seperti sedang menekan bola kapas, di mana kekuatan lembut namun kuat datang dari bawah. Li Qingshan tidak bertarung sendirian. Di belakangnya ada gelombang air sungai Clear, gelombang danau Mooncourt, dan banyak badan air lainnya dengan berbagai ukuran. Itu berubah menjadi gelombang air, dan sinar cahaya spiritual melonjak, mendukung segel pegunungan dan sungai. Dengan bantuan kekuatan ini, Li Qingshan mengangkat segel pegunungan dan sungai dengan mudah. Kamu adalah markis sebuah komando, tapi aku juga dewa sungai. Ketiga Grandmaster telah tiba bersama. Melihat mereka lagi, mereka semua memegang jimat ungu di tangan mereka. Jelas sekali, mereka telah mengeluarkan semua kartu truf mereka. Mereka bertekad untuk membunuh iblis bulan apapun yang terjadi. Sungai itu melonjak, berubah menjadi air mancur besar yang mengalir ke langit dan membelokkan segel pegunungan dan sungai. Sebelum ketiga Grandmaster bahkan bisa membentuk pengepungan, ada kilatan cahaya di depan mata mereka, dan iblis bulan menghilang. Yang mereka lihat hanyalah seberkas cahaya merah yang melesat ke kejauhan. Li Qingshan tidak lagi merasa was-was. Dia mengepakkan sayap angin dan apinya dan mengibaskan keempat Markis Rui dan yang lainnya dalam sekejap mata. Dia tertawa terbahak-bahak. Omong kosong apa kamu, Markis dari Rui? Hanya itu yang kamu mampu. Tiba-tiba, dia teringat bahwa Yang Pinghu pernah dikenal sebagai penguasa pengadilan jelas, jadi dia tersenyum. Mulai hari ini dan seterusnya, aku adalah penguasa sungai jernih. Chapter 538. Feng Bukuan benar-benar panik. Dia terbang sepanjang jalan, melewati gunung, kota, dan desa yang tak terhitung jumlahnya. Raksasa lapis baja yang tingginya beberapa ratus meter muncul di cakrawala. Raksasa pegunungan itu berdiri dengan tangan di atas pedangnya. Jika dilihat lebih dekat, itu bukanlah raksasa sebenarnya, melainkan sebuah patung. Bukan hanya tingginya yang luar biasa, tapi bahkan lebih mengesankan lagi karena ia memiliki bentuk dan semangat. Bahkan setiap butir di kulitnya terlihat jelas. Matanya bahkan berkedip-kedip. Ini adalah patung penguasa pertama Provinsi Hijau, Raja Chu yang perkasa. Dia mengangkat kepalanya dan menatap lautan tinta yang tak terbatas, seolah dia sedang mengancam Raja Naga di kedalaman laut. Di samping patung itu, di tepi laut, berdiri sebuah kota yang megah. Tinggi dan pendek, istana-istana yang naik dan turun membentuk satu kesatuan yang megah dan megah. Seiring berjalannya waktu, ia diselimuti kilau hijau samar. Ombak besar melonjak di bawah kota, seperti terumbu karang raksasa yang telah mengalami tamparan dan erosi laut tinta selama ribuan tahun. Namun, di balik kabut laut yang meninggi, rasanya agak halus. Jantung Feng Bukuan melonjak. Pemandangan yang sangat familiar. Apa yang muncul di hadapannya adalah kota terbesar di Provinsi Hijau, kota Hub Selatan. Ketika Feng Bukuan menginjakkan kaki di kota Hub Selatan, dia merasa segalanya sama saja, tetapi orang-orangnya telah berubah. Dia tidak punya waktu untuk menyesalinya. Ia langsung menuju kawasan tengah kota South Hub. Penjaga yang menyerupai Vajra di kuil berdiri di sana, memegang senjata dan mengenakan baju besi. Mereka menjaga tempat ini, memandang para pendatang baru dengan tamak. Tak satu pun dari mereka berada di bawah yayasan pendirian, dan mereka semua mempraktikkan ki dan tubuh. Mereka sangat kuat. Salah satu dari mereka akan menjadi sosok yang dapat berkuasa dimanapun mereka pergi. Feng Bukuan pernah menjadi tamu terhormat di tanah milik penguasa provinsi di masa lalu, jadi dia akrab dengan tempat itu. Melewati berbagai saluran, dia segera bertemu dengan Ratu Kegelapan. Di paviliun tenang yang bisa melihat laut dari jauh, seorang wanita duduk dengan tenang di dekat jendela.
Bulan sabit tergantung di atas lautan awan. Ekspresinya dingin saat dia dengan lembut membelai kucing di pelukannya dan menatap keluar jendela. Namun, dia tidak melihat ke laut, dia juga tidak melihat ke bulan. Tatapannya melayang entah kemana. Sebagai gantinya, kucing tersebut menggunakan sepasang mata hijau yang menyerupai kunang-kunang. Ia mempelajari Feng Bukuan sebelum mengeong dan mengungkapkan ekspresi kebosanan yang sangat mirip manusia. Ia menundukkan kepalanya dan menjilat cakarnya, memperlihatkan bulan perak halus di dahinya. Feng Bukuan berkata, "Yang mulia, mohon bubarkan semuanya." Ratu Kegelapan akhirnya berbalik dan menatap Feng Bukuan. Kucing itu mengeong, dan semua pelayan wanita mundur. Setelah itu, dia berkata dengan acuh tak acuh, "Bicaralah." Feng Bukuan melirik Kitty, yang langsung berkata, "Aku tidak akan pergi." Feng Bukuan memikirkan nama kucing itu dan mendesah dalam hatinya. Dia membungkuk dalam-dalam. "Saya menemukannya." Petik 2. "Apa katamu?" Ratu Kegelapan tiba-tiba berdiri. Suaranya dingin dan bermartabat, tapi sedikit bergetar tak terkendali. Kucing itu mendarat dengan ringan di tanah dan memandang tuannya dengan tatapan aneh. Ia mengeong karena ketidakpuasan. Feng Bukuan berkata, "Saya menemukannya. Saya merasakan jejak kehendak surga, dan itu miliknya." Petik 2. "Di mana dia? Aku tidak tahu, tapi dia pasti masih hidup di dunia ini." Ratu Kegelapan mengepalkan tangannya begitu kuat hingga buku-buku jarinya memutih. Kukunya menancap di telapak tangannya. Dia merasakan sakit yang menusuk, dan dia memaksa dirinya untuk tenang. Feng Bukuan, saya ingat Anda pernah memberitahu saya di masa lalu bahwa dia telah kehilangan semua tanda kehidupan dan pasti akan mati. Bertahun-tahun telah berlalu, dan sekarang kamu tiba-tiba datang untuk memberitahuku bahwa dia masih hidup. Dan kamu masih belum tahu di mana dia. Petik 2. Suara dan ekspresinya sama-sama acuh tak acuh, tanpa sedikit pun ketegasan. Namun, di bawah cahaya bulan, bayangan di belakangnya meluas dengan cepat, memanjat dinding dan langit-langit. Itu menyeramkan dan ganas, menari dengan liar dan kasar. Ini menunjukkan gejolak batinnya. Feng Bukuan mengangkat kepalanya. "Ya, jelaskan dengan jelas." Ratu Kegelapan menutup matanya dan menghela nafas panjang. Feng Bukuan menceritakan seluruh kisahnya. Daemon kuat bernama Bulan Utara muncul di prefektur Clear River. Dia memperoleh segel dewa air dari suatu tempat dan memurnikan alam air dalam skala besar. Bahkan ketika keempat Grandmaster bekerja sama, mereka tidak dapat menemukannya, jadi Markis dari Ruyi memintanya untuk meramalnya. Pada akhirnya, dia merasakan lagi jejak kehendak surga yang telah terputus selama bertahun-tahun. Itulah keberadaannya. Ratu Kegelapan berkata, "Setelah itu, apakah kamu meramalnya lagi?" "Ya, tapi aku tidak bisa. Mungkin itu hanya imajinasimu." Kebutaanku, kepincanganku, punggungku yang bungkuk, dan hatiku semuanya memberitahuku bahwa itu jelas bukan imajinasiku. Feng Bukuan menjadi bersemangat juga. Ratu Kegelapan juga memperhatikan bahwa mata Feng Bukuan yang buta menjadi sedikit lebih jelas, dan punggung bungkuknya menjadi tegak. Saat dia masuk, rasa pincangnya tidak separah saat dia pergi. Cedera dan kecacatan ini adalah akibat dari serangan rahasia surgawi ketika dia bertarung melawan orang lain di masa lalu. Pertarungan antar praktisi ramalan terkadang bahkan lebih berbahaya daripada pertarungan antar kultivator biasa. Dalam kasus-kasus ringan, masa hidup mereka akan diperpendek, sedangkan dalam kasus-kasus berat, mereka akan mati seketika. Cedera yang mereka derita seringkali tidak langsung seperti dibelah dengan pisau atau kapak, namun lebih mendalam, berakar kuat pada prinsip takdir. Secara logika, selama seorang kultivator inti emas seperti Feng Bukuan tidak mati, bahkan jika tangannya dipotong atau matanya dicungkil, dia masih bisa menumbuhkan kembali lengannya yang terputus dan memulihkan matanya. Namun, luka-luka dan kecacatannya tidak dapat disembuhkan dengan cara apapun, karena ini sudah menjadi takdirnya. Itu seperti simpul mati. Untuk membalas pengorbanan Feng Bukuan di masa lalu, Ratu Kegelapan pernah mengerahkan kekuatan tanah milik penguasa provinsi dan bahkan sekte Umbral Yin, tetapi dia tidak dapat menyembuhkannya. Namun sekarang, dia jelas telah mengambil arah yang lebih baik. Simpul mati itu sepertinya menunjukkan tanda-tanda mengendur. Feng Bukuan berkata, "Dulu, aku bisa mengira dia sudah mati, tapi sekarang, aku bahkan tidak bisa menebak apakah dia hidup atau mati." Ekspresi Ratu Kegelapan akhirnya berubah. Dia tidak sepenuhnya mengerti tentang rahasia surgawi. Jelas sekali, sesuatu telah terjadi pada rahasia surgawi dalam situasi seperti ini. Dia bergumam pada dirinya sendiri, "Bulan Utara. Ini adalah petunjuk yang sangat penting. Menurut pemahamanku, Bulan Utara sangat terkait dengan kematian tetua naga melonjak." Istana koleksi pedang mengirim Fu Qingjin ke prefektur Clear River terutama untuk menyelidiki masalah ini. Sesampainya di sana, Feng Bukuan melirik kucing di atas meja. Saat ini, dia adalah orang yang paling terhubung dengan kematian Soaring Dragon Elder. Jika dia tidak melarikan diri ke Provinsi Naga, mengapa Penatua Naga melonjak meninggal di sana tanpa alasan? "Kamu bilang dia dipanggil Bulan Utara. Kamu bilang dia dipanggil Bulan Utara." Kucing itu tiba-tiba memanggil. Baru saja, ketika dia mendengar Feng Bukuan menyebutkan Bulan Utara, dia merasa hal itu sangat familiar, namun dia juga merasa agak sulit mempercayainya. Ketika dia meninggalkan tebing pedang es, dia masih jauh dari Jenderal Daemon, namun sekarang, sekelompok pembudidaya inti emas tidak berdaya melawannya. Perbedaannya terlalu besar. Ya,
Dia mempunyai sepasang tanduk di kepalanya, dan dua kata, Bulan Utara, terukir di atasnya, kata Feng Bukuan, kata Feng Bukuan. Dia tidak datang untuk melaporkan kabar baik kepada Ratu Kegelapan secara sembarangan. Sebaliknya, dia secara khusus melakukan serangkaian investigasi, terutama mengenai satu-satunya petunjuk yang mereka miliki saat ini, yaitu Daemon General, Northmoon. Tidak mungkin salah. Pasti Big Blacko. Pasti Big Blacko. Saya ingin pergi ke prefektur Clear River. Saya ingin pergi ke prefektur Clear River. Petik 2. Kucing itu melompat dan berubah menjadi seorang wanita muda berbaju hijau. Dia meraih tangan Ratu Kegelapan dan menjabatnya dengan kuat. Ekor di punggungnya belum sepenuhnya hilang, melambai-lambai dengan penuh semangat. Ratu Kegelapan sedikit terkejut. Bulan Utara adalah Big Blacko yang kamu sebutkan. Ada apa dengan Big Blacko? Feng Bukuan memiliki pemahaman kasar bahwa Bulan Utara dan Xuanyu ada hubungannya dengan kematian tetua naga melonjak, namun dia tidak memiliki pemahaman yang jelas mengenai detailnya. Ratu Kegelapan mengusap kepala Xuanyu. Yue, pernah bertemu Desmond di pegunungan tanpa batas. Biarkan aku mengatakannya. Biarkan aku mengatakannya. Xuanyu dengan bersemangat menceritakan semua yang dia lalui di pegunungan tanpa batas ketika dia berkenalan dengan Big Blacko. Setelah itu, dia tersenyum puas. Dia cukup bersedia mengakuiku sebagai tuannya. Meowahaha. Apakah kamu tahu kalau ada orang di sisi Bulan Utara? Feng Bukuan tidak pernah mengira asal-muasal nama, Bulan Utara, sebenarnya berasal dari cakar wanita muda di hadapannya. Munculnya secuil rahasia surgawi di masa lalu jelas-jelas untuk menutupi keberadaan Bulan Utara, jadi pasti ada hubungannya erat dengannya. Itu si putih. Dan siapa Whitey? Itu hanya kerangka kecil yang tidak suka bicara. Big Blacko memperlakukannya dengan sangat baik. Xuanyu mengerutkan hidungnya seolah dia agak tidak senang dengan ini. Kerangka. Feng Bukuan tiba-tiba berbalik dan menatap Ratu Kegelapan. Tidak ada sesuatu pun yang terlahir sebagai kerangka. Berubah menjadi kerangka jelas berarti ia telah mati satu kali sebelum hidup kembali karena suatu alasan. Terputusnya dan keberadaan sepotong rahasia surgawi sepertinya telah dijelaskan secara tiba-tiba. Ratu Kegelapan terdiam. Pikirannya goyah, tidak mampu mengendalikan dirinya sendiri. Dia sudah mendengar Xuanyu menceritakan kisah ini berkali-kali. Pada awalnya, dia juga bertanya-tanya bagaimana Penatua Naga Melonjak meninggal, tetapi menjelang akhir, dia bahkan berhenti menyelidikinya. Dia hanya mendengarkan dengan tenang. Dia tidak menganggapnya melelahkan, tapi dia kehilangan minat awalnya. Namun, dia tidak pernah mengira akan ada misteri yang tersembunyi di dalamnya. Tokoh pendukung yang tidak penting dan tidak penting dalam cerita bisa jadi merupakan eksistensi yang memainkan peran penting dalam hidupnya. Potongan-potongan teka-teki itu terbang sepotong demi sepotong, samar-samar membentuk sebuah gambar. Namun, ada banyak keraguan. Jika itu benar-benar dia, jika dia benar-benar hidup kembali, mengapa dia tidak kembali? Mengapa dia tidak menyatakan identitasnya kepada Gu Yanying di tebing pedang es? Sekalipun semua ini benar, apakah kerangka tak berakal itu masih anaknya? Ratu Kegelapan menghela nafas panjang. Dia tidak berani menaruh terlalu banyak harapan. Dia berkata dengan tenang, saya ingin bertemu mereka. Xuanyu berseru, lepaskan aku. Lepaskan aku. Feng Bukuan berkata, jangan. 9 komando provinsi hijau juga dibagi oleh 3 sekte besar. Bagian utara Komando Rui selalu menjadi wilayah istana koleksi pedang, sedangkan bagian selatan saat ini adalah markas besar sekte Umbral Yin. Akibatnya, saat Xuanyu pergi terakhir kali, Ratu Kegelapan hanya mempercayakannya pada Gu Yanying. Dia tidak bisa datang sendiri. Pembunuh iblis berkembang seperti api di utara, tapi tidak ada tanda-tanda aktivitas di selatan sama sekali. Wilayah tengah tempat tinggal biara Candeva Naga adalah zona penyangga. Pada dasarnya, selama murid dari kedua sekte menginjakan kaki di wilayah pihak lain, mereka akan mempertaruhkan nyawa. Dan, di prefektur Clear River, perang antara manusia dan daemon menunjukkan tanda-tanda meningkat dengan cepat. Mengirim Desmond kucing seperti Xuanyu ke sini tidak berbeda dengan mengirim seekor domba ke sarang harimau. Bahkan jika dia memiliki 9 nyawa, itu tidak akan cukup. Orang aneh yang jelek. Xuanyu menatap Feng Bukuan sebelum menoleh ke Ratu Kegelapan. Dia segera menjadi menyedihkan. Tolong, Tuan. Ratu Kegelapan mempertimbangkannya sejenak sebelum benar-benar mengangguk. Baiklah. Ini, saat Feng Bukuan tertegun, dia melihat cahaya redup di mata Ratu Kegelapan. Dia berkata, ayo pergi bersama. Chapter 539. Jika sungai Clear yang mengalir melalui prefektur Clear River seperti tanaman merambat yang panjang, maka danau adalah buah montok yang dihasilkan oleh tanaman anggur tersebut. Karena pohon anggur ada di tangannya, kesulitan apa yang akan didapat untuk mendapatkan buah-buahan ini? Memurnikan air selalu lebih sulit jika sungai kecil menyatu dengan sungai besar, sementara menelan sungai kecil dengan sungai besar jauh lebih mudah. Li Qingshan sama sekali tidak meninggalkan sungai Clear. Dia hanya melewati berbagai mulut dan menggerakkan segel dewa air, terus-menerus menelan sungai dan danau di prefektur Clear River. Dalam keadaan seperti ini, tidak ada yang bisa menghentikannya lagi. Bahkan jika mereka sengaja menghancurkannya, itu tidak akan banyak gunanya. Kecuali jika mereka berjaga di sana dan terus-menerus bentrok dengan roh air dari sungai jernih, mereka tidak akan dapat menimbulkan terlalu banyak masalah. Adapun Li Qingshan, untuk sementara dia bisa menyerah pada wilayah air itu dan menyusup ke perairan lain.
Tentunya Markis dari Ruyi tidak dapat mengirim beberapa lusin pembudidaya inti emas untuk menjaga berbagai perairan di prefektur Clear River. Begitu dia ditinggalkan sendirian, dia berisiko dibunuh. Mungkin Markis dari Ruyi juga menyadari hal ini, jadi dia memurnikan air dengan sangat mudah sepanjang perjalanan. Dia pada dasarnya tidak menemui hambatan sama sekali. Segel Dewa Air terus memanjang dan berubah. Li Qingshan merentangkan tangannya, jantungnya melonjak bersama air sungai. Di ruangan suram yang sama di Komando Ruyi, Markis dari Ruyi menatap peta di dinding dengan ekspresi yang sangat jelek. Jejak panjang dan berkelok-kelok muncul di sana, berwarna merah cerah. Warna merah cerah terus menyebar, mewarnai perairan di sekitarnya dengan sangat cepat. Itu seperti penyebaran racun yang cepat. Dalam keadaan linglung, itu berubah menjadi wajah tersenyum. Markis dari Ruyi mengingat penghinaan yang ditunjukkan oleh Dasmon malang itu dan mengepalkan tinjunya. Dia tergoda untuk menghancurkannya berkeping-keping. Dia berbalik dan menatap Gu Yanying. Jika kamu mengambil tindakan saat itu, Dasmon malang itu pasti tidak akan berhasil dengan kecepatanmu. Jika dia mengambil tindakan, mustahil bagi Li Qingshan untuk mencapai akhir jalannya. Dia akan gagal pada langkah terakhir. Dia mungkin bahkan mengambil risiko terbunuh. Gu Yanying mengulurkan tangannya. Aku tidak menyangka Jenderal Daemon akan sesulit ini untuk dihadapi. Markis of Ruyi merasa wajahnya terbakar. Sebagai seorang markis dari Komando Ruyi, seorang kultivator inti emas, dia memiliki segel pegunungan dan sungai. Dia bahkan tidak bisa mengalahkan Jenderal Daemon. Mungkin tidak ada yang akan mempercayainya jika dia memberi tahu mereka. Kita tidak bisa membiarkan ini terus berlanjut. Niat membunuh muncul di mata Han Angwo. Dalam sekejap, suhu di dalam ruangan serasa turun. Para kultivator yang sibuk semuanya merasakan hawa dingin di hati mereka. Mereka yang basis kultivasinya lebih lemah merasakan tubuh mereka menjadi kaku. Rambutnya berdiri tegak. Kalau begitu, ayo kita bunuh mereka. Gu Yanying berkata dengan santai, tapi dia sedang memikirkan hal lain. Ratu Kegelapan sedang berpatroli di utara. Anda ingin mengunjungi saya di Komando Ruyi. Tidak hanya konflik antara manusia dan Dasmon yang semakin meningkat dan Provinsi Hijau berada dalam kekacauan, namun konflik antara Istana Koleksi Pedang dan Sekte Umbral Yin dapat meletus kapan saja. Di saat seperti ini, kenapa kamu mempertaruhkan nyawamu untuk datang ke wilayah Istana Koleksi Pedang? Petik 2. Secara logika, jika kamu bepergian dengan meriah, kamu pasti akan dikelilingi oleh penjaga dan pengikut. Bahkan Istana Koleksi Pedang tidak akan berani bertindak sembarangan. Tapi kita tetap harus waspada. Petik 2. Yang paling penting, bahkan dia belum memberitahunya tujuan sebenarnya dari Ratu Kegelapan kali ini, yang menjelaskan banyak masalah. Ditambah dengan kepergian Feng Bukuan dari Komando Ruyi dan perjalanannya ke kota Hub Selatan, dampaknya sangat besar. Setelah membantu Markis dari Ruyi menghitung nasib bulan utara, Feng Bukuan memanggil untuk menemui Ratu Kegelapan. Apakah ini juga ada hubungannya dengan dia? Li Qingshan, oh Li Qingshan, aku benar-benar tidak bisa melihatmu lagi. Awalnya, dia hanya memperlakukannya sebagai setengah Dasmon biasa. Dia memiliki potensi paling banyak, tapi setidaknya butuh 1 abad sebelum dia benar-benar bisa mengeluarkan potensinya. Dia tidak pernah mengira dia akan bangkit begitu cepat, seperti dia melayang ke langit dalam satu lompatan. Namun pohon tertinggi di hutan akan selalu tumbang oleh angin. Apa kamu mengerti itu? Air sungai jernih melonjak tanpa henti selama 1 milenium. Kota-kota dan desa-desa di kedua tepi sungai itu ramai dan padat, seperti pita perak yang menghubungkan mutiara paling terang di prefektur Clear River. Semua produksi dan kehidupan terhubung dengan kata, air. Beberapa ribu tahun yang lalu, kedua tepian sungai itu pernah dipenuhi candi. Manusia mempersembahkan dupa untuk mencegah banjir dan berdoa memohon hujan. Hanya ketika kerajaan Sia besar didirikan dan tidak ada dewa di dunia barulah kerajaan itu perlahan-lahan musnah. Namun kini, ada tanda-tanda akan berkembang kembali. Banyak tempat sedang menjalani konstruksi. Nama bulan utara mengguncang dunia budidaya di prefektur Clear River sebelum mencapai dunia manusia melalui berbagai saluran. 2 kata, iblis bulan, menjadi, dewa bulan. Di tepi danau Moon Court, sebuah kuil dengan dinding merah dan ubin hijau menjulang dari tanah. Dupa melingkarinya, memenuhi seluruh ruangan dengan keharuman sebelum merembes keluar melalui pintu dan jendela. Ada keriuhan suara di luar kuil. Gong dan genderang memenuhi udara saat petasan bergerak. Orang yang tampak seperti petugas kuil berseru, dan semua manusia sujud bersama, menyembah patung yang terbuat dari tanah dan kayu di kedalaman kuil. Patung itu memiliki rambut merah dan mata merah, alis tebal, dan mata besar. Dahinya penuh dan lantainya melingkar. Ia menatap ke depan dengan mata berbinar, dan beberapa kumis panjang dan bermartabat menggantung di dagunya. Ia berdiri di sana dengan anggun, mengenakan baju zirah berbunga-bunga dan jubah merah besar yang mencolok. Saat semua orang sujud, Li Qingshan, yang berada di kedalaman sungai jernih, tiba-tiba merasakan sesuatu. Dia mengeluarkan segel Dewa Air dan melihatnya. Ada titik cahaya di sana, sangat kecil. Jika dia tidak memperhatikannya dengan cermat, dia tidak akan menyadarinya sama sekali. Ini adalah kekuatan keyakinan. Li Qingshan kemudian mengeluarkan jimat ilahi ciptaan agung dan mengamatinya dengan cermat. Ia menemukan bahwa ada banyak kesamaan. Bahkan bentuk memutar dan memutarnya pun agak mirip. Namun, meskipun kekuatan keyakinan yang dikandungnya memiliki sifat yang serupa, namun juga sedikit berbeda.
Ketika Li Qingshan menggunakan indera jiwanya untuk menyelidiki titik kekuatan keyakinan, dia samar-samar mendengar pikiran, kata-kata, panggilan, dan permohonan yang tak terhitung jumlahnya. Dia mengeluarkan cakram cermin air dan segera menemukan kuil di tepi danau. Ketika dia melihat patung di kuil, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Jangan bilang ini milikku. Sejak kapan aku merasakan suasana pedesaan seperti ini? Aku bahkan menumbuhkan janggut. Petik 2. Namun, plakat di atas kuil memang memiliki 3 tulisan besar berlapis emas, kuil Dewa Bulan, di atasnya. Mau tak mau dia merasa bingung bagaimana harus bereaksi. Jelas sekali, ini adalah imajinasi primitif yang dimiliki orang awam terhadap dewa yang kuat. Li Qingshan telah membubarkan gelombang raksasa itu dengan santai, tetapi hal itu meninggalkan kesan yang dalam dan tak terlupakan bagi banyak manusia. Itu adalah ketakutan yang besar terhadap kekuatan yang besar, tapi itu juga merupakan kegembiraan yang besar karena bisa lolos dari kematian, itulah sebabnya kuil itu dibangun. Li Qingshan merasakan ada banyak suara yang berdoa memohon hujan dengan kekuatan keyakinan, jadi dengan lambaian tangannya, awan gelap di langit bergejolak dan turun bersama hujan. Sorak-sorai di depan kuil Dewa Bulan bergemuruh. Beberapa titik cahaya muncul di segel Dewa Air. Li Qingshan tertawa terbahak-bahak. Pantas saja Marquis of Rui bertingkah seperti kucing yang ekornya diinjak. Yang jelas, kedudukan Dewa Air tidak sesederhana hanya menempati sungai. Jika segel gunung dan sungai melambangkan kekuatan politik, maka segel Dewa Air mungkin merupakan perwujudan dari otoritas ilahi. Ketika otoritas ilahi berkembang, kekuasaan politik secara alami menurun. Meskipun sedikit kekuatan keyakinan ini tampaknya tidak banyak berguna baginya, itu masih cukup untuk membuat Marquis Rui merasa jijik. Jika dia melanjutkan tujuan besarnya sebagai Dewa Air, dia pasti akan mampu melemahkan kekuatan Marquis dari Rui. Dia memiliki kesan mendalam terhadap segel pegunungan dan sungai. Dia mau tidak mau mengakui bahwa dia sebenarnya bukanlah lawan bajingan itu dalam pertarungan 1 lawan 1. Setelah menelan inti emas Wen Zhengming dan mengubah semuanya menjadi kekuatan iblis lembu, dia hanya bisa menggunakan kekuatan ledakannya untuk mendorong segel pegunungan dan sungai, menghindari dihancurkan sampai mati. Namun, dia tidak bisa sepenuhnya menguasai segel pegunungan dan sungai dengan kekuatannya. Sayangnya, dia masih belum menembus lapisan kelima dari iblis lembu, atau dia akan memiliki keyakinan mutlak dalam bermain-main dengan segel pegunungan dan sungai. Namun, jika dia benar-benar mencapai lapisan kelima dari iblis lembu, dia harus khawatir apakah penyuruh dapat menekannya atau tidak. Li Qingshan menggelengkan kepalanya dengan lembut. Indranya terus meluas, menjangkau setiap cabang sistem air. Dia merasakan kekuatan tak berujung melonjak ke seluruh tubuhnya. Meskipun kekuatan itu bukan miliknya dan berasal dari segel Dewa Air, dia jelas punya cara untuk mengubahnya menjadi bagian dari kekuatannya sendiri. Li Qingshan menarik napas dalam-dalam, dan segel Dewa Air bersinar dengan cahaya biru yang menyilaukan. Energi spiritual air yang melonjak-melonjak ke arahnya seperti sungai yang mengalir ke laut. Dia melanjutkan rencana awalnya dan mempraktikkan seni lautan tanpa batas. Lapisan pertama, lapisan kedua, lapisan ketiga, lapisan keempat, lapisan kelima. Lautan kididantiannya dengan cepat terisi, mencapai batasnya. Pada saat yang sama, dia merasakan kemauan di dalam air yang tak terbatas. Dia dengan mudah mencapai puncak pertengahan yayasan pendirian. Dia hanya perlu mengambil langkah lain, dan dia akan terlambat mencapai yayasan pendirian. Dengan begitu, ranah inti emas tidak tampak terlalu jauh lagi. Dalam dunia budidaya, para penggarap yayasan pendirian sudah bisa dikatakan telah mencapai tingkatan yang lebih tinggi, melangkah melalui gerbang komunitas budidaya. Namun, di sekte besar seperti Istana Koleksi Pedang dan Sekte Umbral Yin, mereka hanyalah murid. Tidak ada yang tahu berapa banyak penggarap yayasan di Provinsi Hijau. Reputasi mereka paling banyak hanya tersebar di satu prefektur. Para kultivator inti emas sudah mulai terkenal. Jumlah mereka tidak banyak di seluruh Provinsi Hijau, dan mereka semua adalah tokoh terkenal. Bahkan di sekte besar, mereka dapat memegang posisi sebagai penatua. Kesembilan provinsi itu sangat luas sehingga kemanapun mereka pergi, mereka akan mendapat banyak rasa hormat. Gubernur Provinsi Hijau memiliki sekelompok penggarap yayasan pendirian sebagai penjaga, tetapi dia memperlakukan Feng Bukuan sebagai tamu terhormat. Bahkan bisa dikatakan bahwa perbedaan status mereka seperti siang dan malam. Dapat dikatakan bahwa jika Li Qingshan dapat menembus inti emas sebelum usia 30 tahun, dia akan menjadi anak ajaib yang tiada taranya. Seluruh Provinsi Hijau akan terguncang, dan dia akan segera menjadi sasaran berbagai organisasi besar. Bahkan mungkin saja dia dipanggil langsung ke Provinsi Naga dan memegang jabatan di Istana Kekaisaran Gritsia. Masa depannya tidak terbatas. Selain peningkatan kekuatan pribadinya, manfaat eksternal ini juga tidak terhitung banyaknya. Di lautan Qi-nya, Qi spiritual melonjak, tetapi dia tidak mampu menembus lapisan ke-6 seni lautan tanpa batas. Dia tahu bahwa melanjutkannya tidak ada gunanya, jadi dia berhenti menyerap Qi spiritual air. Li Qingshan menghela napas dengan lembut. Benar saja, menerobos ke setiap ranah tidaklah mudah, meskipun itu adalah ranah kecil. Menerobos Golden Core mungkin akan lebih sulit. Selain Qi spiritual air, ia juga perlu mengkonsolidasikan dan memahaminya. Namun, dia tidak merasa kecewa. Yang perlu dia lakukan sekarang adalah terus mengumpulkan dan mencoba. Dia percaya bahwa akan ada hari di mana dia berhasil.
Setelah menjadi penguasa Sungai Jernih, dia telah memperoleh modal terbesar dengan gelombang air dan ki spiritual air yang tak ada habisnya sebagai fondasinya. Sudah waktunya bagi saya untuk kembali ke ratusan aliran pemikiran dan meneliti cara menggabungkan air dan api. Chapter 540. Di arah timur laut prefektur Clear River, terdapat juga barisan pegunungan, namun tidak curam dan setinggi pegunungan tanpa batas. Sebaliknya, itu adalah gundukan kecil dan pendek. Tidak ada urat jelas yang menghubungkan mereka. Disebut pegunungan, namun sebenarnya bentang alamnya berbukit. Jarang sekali pembuluh darah spiritual mengalir melalui lanskap seperti ini, sehingga ki spiritual relatif jarang. Mungkin tidak ada pembudidaya yang mendirikan sekte mereka di sini. Namun, ada pengecualian, yang kebetulan merupakan salah satu dari 3 gunung di masa lalu, Gunung Burial Mound. Sebagai sekte yang berfokus pada pemurnian mayat, yang paling mereka pedulikan bukanlah pembuluh darah spiritual, melainkan tempat untuk merawat mayat yang cocok. Gundukan itu seperti gundukan kuburan besar, membentuk tanah alami yang menakjubkan untuk mengumpulkan yin ki dan ki mayat. Setelah dimodifikasi oleh generasi penggarap Gunung Burial Mound, gunung itu diselimuti lapisan kesuraman sepanjang tahun. Bahkan sinar matahari pun tampak lemah. Jika manusia secara tidak sengaja masuk ke sana, mereka akan menjadi kaku dan roboh hingga mati hanya dalam waktu singkat. Setelah itu, mereka mungkin akan naik kembali. Yusukuang berdiri di puncak gunung dan mengerutkan kening, menatap Gunung Burial Mound dari jauh. Menggunakan jaringan informasi penjaga Hawkwolf, dia akhirnya mengetahui bahwa Ma Chaokun saat ini berada di Gunung Burial Mound. Dia telah berpindah sekte, menjadi murid Gunung Burial Mound. Setelah kematian master sekte mereka, Gunung Greenfin dan Gunung Visions Grace di masa lalu, tanah suci 3 gunung, telah hancur dan terpisah. Namun, seorang tetua yang berkultivasi dalam pengasingan muncul dari Gunung Burial Mound untuk mengambil alih. Rumor mengatakan bahwa kakek tua itu telah merangkak keluar dari peti mati, tetapi tidak ada yang tahu detail pastinya. Namun, setelah beberapa tahun perang, sekte lain menderita. Sebaliknya, Gunung Burial Mound menjadi makmur. Lapisan kesuraman yang menyelimuti Gunung Burial Mound jauh lebih padat dibandingkan saat Lone Grave Elder masih hidup. Jauh lebih padat. Jika mayat manusia yang tewas dalam kekacauan perang dibiarkan tanpa pengawasan, hal itu akan menyebabkan wabah penyakit. Entah itu membakar atau menguburnya, itu akan sangat merepotkan. Kebanyakan dari mereka dikumpulkan dan diangkut ke Gunung Burial Mound. Kemudian, mereka disempurnakan menjadi zombie melalui teknik rahasia Gunung Burial Mound. Setelah mereka disempurnakan menjadi jimat pengendali mayat, mereka dapat diubah menjadi kekuatan yang dapat melawan Dasmon. Yusukuang memahami semua ini. Dia diam-diam panik di dalam hati, pastinya Ma Chaokun tidak segila itu. Meski dia sangat mencintai istrinya, dia tidak ingin istrinya berdiri lagi dalam wujud mayat. Dia tiba di depan pintu masuk Gunung Burial Mound dan tidak bisa menahan perasaan ingin kembali. Aura kematian yang kuat, untuk bisa membuat makhluk hidup manapun merasa jijik, tak heran jika iblis pun tidak pernah menyerang tempat ini. Jika dia bisa, dia benar-benar tidak ingin masuk ke tempat ini. Dengan identitasnya sebagai penjaga Hawkwolf, dia memasuki Gunung Burial Mound dengan sangat mudah. Lampunya langsung meredup. Sosok-sosok bergerak dalam kegelapan, baik dalam kelompok atau sendirian. Jumlahnya banyak, dan segala macam suara aneh bisa terdengar, tapi tidak terasa hidup sama sekali. Yusukuang tidak bisa membedakan mana yang mayat dan mana yang manusia. Murid Burial Mountain yang menjaga gerbang gunung datang menyambutnya, dan mengetahui bahwa dia ada di sini untuk mencari Ma Chaokun. Wajah pucatnya menjadi sedikit lebih antusias, dan dia segera berkata, saya akan pergi dan mengundang kakak tertua. Kakak tertua, Yusukuang agak terkejut, tetapi muridnya sudah pergi jauh. Dia meninggalkan zombie untuk membawanya ke jalan lain. Dia sedang menunggu di kamar batu yang tampak seperti makam. Dia dengan sopan menolak teh di atas meja dan berdiri tidak jauh di belakangnya. Zombie yang memegang teko dan bertugas sebagai pelayan menatap cangkir teh itu dengan tatapan kosong, seolah sedang menunggu Yusukuang meminum tehnya. Itu sangat tidak menyenangkan. Setelah beberapa saat, Yusukuang menjadi bosan menunggu. Dia berdiri dan mondar-mandir. Dia agak khawatir. Apakah orang ini akan lari setelah dia tahu aku datang? Namun, dia tetaplah murid Gunung Burial Mound. Selain memberi penghormatan secara resmi kepada gunung tersebut, tidak ada lagi yang bisa dia lakukan. Dia berbalik, dan jantungnya tiba-tiba menegang. Dia hampir meraih pedang di pinggangnya. Sebelum dia menyadarinya, sesosok tubuh muncul di pintu masuk. Siapa ini? Orang itu tidak menjawab. Sudut bibirnya bergerak-gerak kaku, seolah dia sedang mengejeknya. Yusukuang mengerutkan kening dan berkata dengan heran, Ma Chaokun. Dia tidak bisa disalahkan karena begitu terkejutnya. Ma Chaokun saat ini pada dasarnya adalah dunia yang terpisah dari Ma Chaokun dalam ingatannya. Julukan Ma Chaokun adalah orang gila yang cacat. Dia mengeluarkan aura yang agak gila, sementara orang di depannya sangat tenggelam. Entah itu wajahnya atau sosoknya, keduanya sangat kurus. Kulitnya yang jelek bahkan bisa membuat orang mengabaikan bopengnya. Yang membuat Yusukuang semakin terkejut adalah kultivasi Ma Chaokun. Dia sebenarnya berada di lapisan ke-10. Yusukuang saat ini hanya berada di lapisan ke-6, dan itu hanya karena status putrinya, karena Yu Zijian telah menerima cukup banyak dukungan dari keluarga Hua.
Dia tidak lambat sama sekali, sementara Ma Chao Kun juga bukan orang yang sangat berbakat, atau dia tidak akan tinggal di Gunung Visions Grace selama bertahun-tahun. Tidak heran murid yang baru saja menyebutnya sebagai kakak laki-laki pertama. Namun, Yu Sukuang tidak takut dengan budidayanya. Dia berteriak, Ma Chao Kun, kemana kamu membawa mayat Zier? Petik 2. Awalnya, dia mengira Ma Chao Kun akan berpura-pura tidak tahu sebelum mengejeknya dengan kejam untuk membalas dendam. Namun, dia tidak pernah mengira Ma Chao Kun akan berkata dengan sangat lugas, ikutlah denganku. Setelah itu, dia berbalik dan pergi. Yang bisa dilakukan Yu Sukuang hanyalah mengikuti di belakangnya. Langkah kaki Ma Chao Kun agak kaku, tapi dia bergerak seperti angin. Tak lama kemudian, dia tiba di depan pintu batu. Melihat ukuran pintu batunya, itu bisa dianggap sebagai salah satu pintu termewah di Gunung Burial Mound. Memasukinya adalah terowongan yang panjang. Yu Sukuang mencium bau darah. Itu menjadi semakin berat, cukup membuatnya mual. Bukan lagi hanya bau darah. Ada juga bau busuk yang busuk. Saat dia menghirup baunya, dia merasa seperti baru saja memasukkan bola kapas kotor ke dadanya. Pintu batu terbuka dan tertutup. Di ujung terowongan ada istana bawah tanah yang besar. Genangan darah melingkar menempati sebagian besar ruang di istana bawah tanah. Anggota badan yang terputus melayang di sana, terus-menerus menggelegak dan berdeguk seolah-olah genangan darah itu hidup. Itu jelas sangat lengket, tapi ketika dia melihatnya, dia merasa seperti dia tidak bisa melihat dasarnya. Saat dia melangkah ke istana bawah tanah, pandangan Yu Sukuang tertuju pada peti mati kristal di tengah genangan darah. Dibandingkan dengan genangan darah kotor, peti mati kristal itu tampak begitu murni. Seorang wanita cantik dengan pakaian ungu terbaring di peti mati kristal. Pipinya kemerahan, dan ekspresinya damai. Dia sepertinya sedang tertidur. Yu Sukuang tidak akan pernah melupakan wajah itu. Dia berteriak tanpa sadar, Zier. Dia berbalik dan bertanya dengan ekspresi bahwa dia tidak tahu apakah dia harus marah atau bahagia. Apa yang kamu lakukan? Dia mau tidak mau mengakui bahwa dia tidak sedang melihat zombie berjalan, yang membuatnya merasa nyaman. Jika dilihat lebih dekat, dia menemukan bahwa bagian bawah peti mati kristal tempat Zier berbaring tampak bersilangan dengan urat-urat. Mereka terhubung erat dengan genangan darah. Ma Chao Kun berkata, aku melakukan sesuatu yang tidak bisa kamu lakukan. Apa itu? Saya ingin menghidupkannya kembali. Wajah Ma Chao Kun kembali berekspresi seperti manusia. Itu adalah campuran dari rasa puas diri, kegembiraan, dan semangat. Itu tidak mungkin, kata Yu Sukuang. Jangankan praktisi Qi, bahkan para penggarap yayasan pendirian, tidak, para penggarap inti emas tidak dapat menghidupkan kembali seseorang dari kematian. Itu karena kamu belum cukup mencintainya. Ma Chao Kun menunjuk ke arah Yu Sukuang saat tangisannya terdengar di seluruh istana bawah tanah. Setelah itu, dia melompat ke peti mati kristal dan menyentuhnya dengan penuh semangat melalui peti mati kristal yang sedingin es. Apakah kamu melihatnya, Zier? Ini adalah pria yang berbicara manis padamu, yang mengatakan dia tulus kepadamu, namun dia membuatmu terbaring di bawah tanah yang gelap gulita, tidak mampu melihat cahaya siang hari. Aku menyelamatkanmu. Aku telah mengecewakanmu. Jika saya tidak pergi saat itu, akan baik-baik saja, akan baik-baik saja. Kita masih bisa bersama. Petik 2. Ocehannya membuat bulu kuduk Yu Sukuang berdiri. Dia benar-benar kehilangan akal sehatnya. Setelah kematian Zier, dia tidak pernah dekat dengan wanita. Dia terus-menerus berduka. Ia bisa dibilang sebagai pria langka yang tergila-gila dengan cinta. Namun, dibandingkan dengan kegilaan Ma Chao Kun, dia merasa hanya bisa menghela nafas kagum. Yu Sukuang mundur perlahan. Dia merasa sangat tidak nyaman. Dia harus kembali dan mencari bala bantuan. Dia harus menemukan kedua komandan itu. Mereka pasti akan membantunya. Dia harus membawa kembali mayat Zier. Ma Chao Kun tiba-tiba berbalik. Dia istrimu. Apakah kamu akan meninggalkannya begitu saja? Anda harus tetap tinggal bersamanya. Dia melompati genangan darah dan menerjang ke arah Yu Sukuang. Dia ingin membunuhku sejak awal. Apakah dia sama sekali tidak peduli dengan identitasku sebagai penjaga Hawkwolf? Oh benar, dia tidak peduli tentang apapun lagi. Petik 2. Yu Sukuang berseru di dalam. Pedangnya melesat dengan cepat. Saat itu menusuk tenggorokan Ma Chao Kun, dia menjadi bingung. Kenapa dia tidak menghindar? Namun, pedang itu tidak kenal ampun. Dia menyalurkan ki aslinya ke dalamnya, tapi sepertinya dia telah menyerang kulit. Dia tidak mampu menembusnya. Ma Chao Kun mencibir. Dia mengambil satu langkah ke depan dan membengkokkan pedangnya. Tangan kanannya mencengkeram tenggorokan Yu Sukuang seolah terbuat dari logam, mengangkatnya seperti ayam. Dia tiba di samping genangan darah dan mendorongnya ke bawah. Demi dia, kamu harus turun juga. Genangan darah melonjak, dan wajah manusia yang kejam muncul. Ia membuka mulutnya dan menatap tepat ke arah Yu Sukuang. Apakah saya akan mati di sini hari ini? Cheng San, apakah ada yang terjadi akhir-akhir ini? Seperti biasa, Li Qingshan mengunjungi penjaga Hawkwolf terlebih dahulu dan melihatnya. Dia menepuk bahu Hua Sengshan dengan sikap tidak peduli. Hua Sengshan hanya bisa tersenyum pahit. Seorang kultivator inti emas telah meninggal, iblis bulan telah menyatukan alam air, dan markis dari Ruyi telah mundur tanpa daya. Apakah ini merupakan masalah besar? Namun kali ini, dia masih belum muncul. Sepertinya dia tidak akan pernah muncul selama iblis bulan muncul. Namun, bagaimana dia merasakan perubahan ini berulang kali?
Itu mungkin karena ramalan Little N tentang 7 lot. Memiliki seorang praktisi ramalan di sisinya benar-benar membuatnya terhindar dari bencana. Itu adalah masalah besar, tetapi jika itu tidak ada hubungannya dengan dia, maka itu adalah masalah kecil. Dia masih riang dan tidak terpengaruh, menggunakan kecepatan yang hampir berlebihan untuk meningkatkan budidayanya sendiri. Meskipun dia masih berada di pertengahan yayasan pendirian, auranya saat ini jauh lebih kuat daripada terakhir kali mereka bertemu. Jika ini terus berlanjut, seorang kultivator inti emas muda yang belum pernah ada sebelumnya mungkin akan muncul di prefektur Clear River. Namun, dia juga merasa agak ragu. Bagaimana kecepatan kultivasinya bisa begitu cepat? Bakatnya yang luar biasa dan kemampuannya yang luar biasa untuk memahami semuanya dapat dijelaskan, tetapi dari mana dia mendapatkan begitu banyak sumber daya? Hua Sengzan tidak sengaja mencurigai temannya ini, namun dengan sifatnya yang tajam dan penuh perhatian, mau tak mau dia merasa ada banyak hal yang meragukan. Tentu saja, setiap hal yang meragukan dapat dijelaskan, tetapi ketika mereka dikumpulkan bersama, itu akan menjadi agak aneh. Setelah bertemu iblis bulan beberapa kali, dia merasakan perasaan aneh bahwa sepertinya ada semacam kesamaan di antara mereka. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.